Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PT Muniska Jaya dengan saya sendiri Ariska Pradini dengan NIM 19651038 dan rekan-rekan saya. Nama saya Mutmainah Nur dengan NIM 19651049. Saya Anissa Runisa dengan NIM 19651044. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu proyek 4 mengenai kelayakan investasi pada PT Muniska Jaya, yaitu usaha roti. Langsung saja kita masuk ke materinya. PT Muniska Jaya adalah perusahaan roti terbesar di Indonesia dengan merek dagang Roti Sari. Saat ini, PT Muniska Jaya mengoperasikan 14 pabrik dengan sebaran 13 pabrik berlokasi strategis di Indonesia dan 1 pabrik di Filipina. PT Muniska Jaya berkomitmen untuk menerapkan standar ISO, Sistem Manajemen Keamanan Pangan, dan Sistem Manajemen Mutu. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Salim Group. Roti Sari pertama kali ditampilkan pada tahun 1995. Saat ini, PT Muniska Jaya telah memproduksi berbagai macam produk roti tawar dan roti manis dengan merek dagang Roti Sari dan Botita, serta memproduksi kue sifon dengan merek dagang Kek Sari. Roti Sari adalah satu dari beberapa jenis produk roti yang dibuat oleh PT Muniska Jaya. Banyak varian rasa yang ditawarkan pada produk ini, diantaranya rasa stroberi, coklat, keju, nanas, fla, bahkan original. Setiap harinya, perusahaan memproduksi 70.800 roti per hari dengan jadwal produksi dari hari Senin hingga Sabtu. Berikut gambaran proses produksi pada PT Muniska Jaya. Yang pertama terjadi pada bagian produksi, di mana pertama-tama bahan adonan roti pun dikumpulkan. Selanjutnya dilakukan penakaran dan pencampuran dari bahan-bahan tadi. Kemudian diadon, yang setelahnya dilakukan pencetakan. Setelah dicetak, adonan pun dipanggang. Setelah di bagian produksi, kemudian dilakukan pada bagian pembungkusan, di mana proses pemotongan dan pemberian isian terjadi, lalu yang selanjutnya akan dilakukan pengemasan. Setelah dikemas, tadi dikirim ke bagian pemasaran, di mana Roti Sari pun akan dipasarkan. Untuk proses produksi pada PT Muniska Jaya, yang pertama adalah pengadonan Roti Sari, di mana seluruh bahan yang diperlukan untuk proses pembuatan roti sari ditakar terlebih dahulu sesuai dengan berapa banyak roti yang akan dibuat. Setelah seluruh bahan ditakar, masukkan bahan-bahan tersebut satu persatu ke dalam mesin dan tunggu sekitar 15 hingga 20 menit atau sampai adonan tercampur rata. Kedua, fermentasi roti sari. Selanjutnya dikembangkan dalam ruang fermentasi selama 3 hingga 4 jam untuk menghasilkan tekstur dan aroma yang istimewa. 3. Pencetakan adonan roti sari. Setelah fermentasi, adonan roti tersebut dicetak menggunakan mesin agar sama berat gramnya, lalu dibentuk menggunakan tangan dan disusun di loyang. Selanjutnya diteruskan oleh bagian pemanggangan. 4. Bagian pemanggangan roti sari. Roti yang telah disusun di loyang siap untuk dipanggang. Untuk mengawasi pemanggangan roti, maka ada beberapa karyawan bagian pemanggangan yang bertugas memasukkan dan mengeluarkan roti ke dalam pemanggang. Waktu pemanggangan ialah 10 hingga 15 menit. Proses pemanggangan ini harus selalu diawasi agar tidak ada yang gosong. Diamkan roti sampai dingin, yang selanjutnya diteruskan oleh bagian pemotongan roti dan pengolesan flak. 5. Pemotongan roti dan pengolesan flak atau pengisian selai. Roti yang sudah dingin lalu dipotong satu persatu secara manual. Setelah itu, lalu diolah secara manual juga. Selanjutnya, roti diteruskan oleh bagian pembungkusan. 6. Pembungkusan. Pembungkusan roti dilakukan dengan mesin. Untuk mengawasi pembungkusan roti, maka ada beberapa karyawan pembungkusan yang bertugas menyiapkan roti dan plastik untuk pembungkusan. Proses pembungkusan ini harus selalu diawasi agar tidak ada yang terlewat untuk pembungkusannya.
Selanjutnya, roti siap dipasarkan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah pemasaran. Untuk bagian pemasaran roti, perusahaan tidak menyediakan bagian distribusi karena para konsumen datang langsung ke perusahaan untuk pembelian tersebut. Berikut adalah aspek-aspek studi kelayakan bisnis pada PT Muniska Jaya. Yang pertama adalah aspek hukum atau legalitas, di mana yang pertama legalitas usaha. Dari segi legalitas tersebut, usaha ini beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari karena unit usaha ini skalanya adalah impor. Beberapa dokumen hukum yang dimiliki berkaitan dengan aspek tersebut adalah yang pertama badan hukum, lalu yang kedua ada tanda daftar perusahaan dan surat izin usaha. Ketiga, NPWP. 4, izin domisili dan IMB. Dan yang kelima, bukti diri. Aspek yang kedua adalah aspek ekonomi dan budaya. Yang pertama adalah penghasilan, di mana pendapatan pemerintah meningkat melalui pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT Muniska Jaya. Lalu yang kedua, penyerapan tenaga kerja. PT Muniska Jaya memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 61 orang dan memperkecil angka pengangguran di masyarakat. Ketiga, dampak terhadap lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama, adanya peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya para karyawan. Kedua, adanya lowongan lapangan pekerjaan baru. Dan yang terakhir adalah peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi roti berkualitas. Untuk aspek yang terakhir adalah dampak terhadap industri lain, yaitu bagi usaha yang sejenis tentunya akan berdampak pada peningkatnya persaingan. Lalu yang terakhir adalah bagi petani roti lokal akan berupaya untuk meningkatkan kualitas produksinya. C. Aspek pasar dan pemasaran. 1. Gambar umum prospek pasar produk. 1.1 Gambaran umum potensi usaha. Kalau kita mencermati secara lebih mendetail mengenai kondisi perekonomian negara yang kurang stabil, maka apabila kita memposisikan diri sebagai pelaku usaha, maka yang akan terlintas pertama kali di benak kita adalah mengenai bagaimana menciptakan roti unik, usaha bisnis yang prospektif dan menguntungkan dalam jangka pendek dan jangka panjang sebagai tempat untuk melakukan investasi. Pemikiran yang kedua adalah dengan modal yang pas-pasan, produk apa yang akan kita produksi sehingga memunculkan permintaan pasar dan dapat memberikan keuntungan bagi kita. Kiranya pikiran tersebut pantas muncul ketika kita semua terhimpit pada kondisi ekonomi yang sulit. Oleh karena itu, kita perlu melakukan analisis mengenai hal-hal apa yang potensial untuk melakukan usaha agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi kita. Dengan berbekal pada kebijakan pemerintah tentang kegiatan impor komoditas pertanian, hal ini memungkinkan untuk terbukanya peluang dalam menjalankan usaha yang berkaitan dengan hal tersebut. Salah satu bentuk usaha bisnis yang dijalankan adalah dengan mendirikan toko roti impor. Selain mengacu pada kebijakan pemerintah tentang impor, mungkin juga sebagai alasan mengapa usaha tersebut punya peluang karena banyak dari masyarakat kita yang cenderung bangga memiliki produk-produk dari luar negeri. 1.2 Gambaran umum industri. Dengan mengacu terhadap kebijakan pemerintah yang mengarah pada arus impor berbeda komoditas hasil pertanian, tentunya akan memberikan peluang bagi pemilik modal untuk membidik pasar yang berkaitan dengan hal tersebut. Salah satu unit usaha yang mungkin layak untuk dijalankan adalah unit usaha penjualan roti impor. Unit usaha ini bukan berarti tidak memberikan dukungan terhadap sektor pertanian roti di dalam negeri, melainkan sebagai pelaku usaha kita harus pandai memanfaatkan peluang, terlebih ketika harga roti lokal mahal dan tidak sebanding dengan kualitasnya. Maka pelaku usaha akan cenderung memilih roti impor yang mampu memberikan manfaat lebih. Persaingan dalam usaha penjualan roti memang sudah kompetitif. Banyak sekali kita jumpai beberapa toko roti, baik skala besar ataupun skala kecil, baik dilakukan di toko, kios, outlet, ataupun tempat berjualan lain seperti di pasar, swalayan maupun pusat pembelanjaan modern.
Untuk dapat bersaing dalam usaha yang bersangkutan, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pemilihan segmen yang tepat, potensial dan belum banyak digarap oleh pihak lain, kemudian menawarkan beberapa keunggulan dan nilai lebih bagi konsumen yang menjadi segmen usaha kita. Yang kedua, nama unit usaha. Unit usaha ini diberi PT Muniska Jaya dikarenakan bergerak dalam usaha manufaktur, produksi, dan penjualan roti segar dengan kualitas yang baik. Nama organisasi PT Muniska Jaya, jenis organisasi usaha yang melakukan produksi dan penjualan roti, pemilik Anis Hairunisa, Ariska Pradini, dan Mutmainah Nur. Alamat Jalan Cipto Mangkusumo 08 Samarinda. Nomor telepon 03548975234. Yang ketiga, organisasi. A. Bagan organisasi. Bagan organisasi tersebut dibuat agar memudahkan mengenai kepemimpinan organisasi dan dalam pembagian pekerjaan sesuai dengan divisi masing-masing. B. Tingkat jabatan. Tingkat jabatan dari PT ini adalah pimpinan, manajer, kepala bagian, dan karyawan. Yang keempat, personalia. A. Kebutuhan tenaga kerja kami dalam menjalankan usaha toko roti membutuhkan kurang lebih 61 tenaga kerja dengan rincian sebagai berikut. Pertama, direktur utama 1 orang, manajer 5 orang, staf admin 10 orang, staf pemasaran 10 orang, cleaning service 5 orang, bagian pengolahan 6 orang, bagian panggangan 2 orang, bagian potong 5 orang, bagian oleh 10 orang, dan bagian bungkus 11 orang. Yang B. Tingkat balas jasa. Tingkat balas jasa berupa gaji, jenjang karir, training, bonus prestasi, dan bingkisan THR. D. Aspek manajemen. 1. Rencana pengembangan. A. Evaluasi lokasi. Lokasi yang akan kami pilih untuk mendirikan bangunan sebagai tempat usaha PT Muniska Jaya adalah di Jalan Cipto Mangkusumo 08 Samarinda. B. Sarana dan prasarana. Sarana yang akan kami gunakan untuk menunjang kegiatan usaha kami adalah dengan memanfaatkan mesin teller, AC, troli, toilet, meja kursi, ruang tunggu, tempat parkir, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan untuk prasarananya kami menggunakan gedung seluas 1.500 meter persegi untuk toko. Yang C. Tenaga ahli dan tenaga biasa. Tenaga ahli yang kami pekerjakan untuk menunjang kelancaran usaha toko kami adalah tenaga ahli pemasaran, keuangan, produksi, dan SDM serta teknis sarana dan prasarana pendukung usaha. Sedangkan untuk tenaga biasa yang kami gunakan adalah wiraniaga, tenaga serabutan atau kurir, dan bagian cleaning service. Yang D. Bahan-bahan utama. Bahan utama yang digunakan dalam menjalankan PT Muniska Jaya antara lain berbagai macam roti segar impor dengan kualitas yang baik dan beberapa roti segar produksi lokal yang berkualitas. Yang E. Bangunan dan tata letak bangunan. Berkaitan dengan bangunan dan tata letak bangunan, PT Muniska Jaya akan didirikan di atas tanah seluas 1.500 meter persegi, di mana luas tanah untuk mendirikan bangunan toko 500 meter persegi dan 1.000 meter persegi untuk tempat parkir. Untuk luas bangunan toko, di mana luas tanah adalah 700 dengan 2 lantai. Bentuk bangunan berupa ruangan berlantai 2. Tata letak bangunan antara lain bangunan utama sebagai tempat berjualan, tempat parkir, kafe roti, lobi, ruangan informasi, dan penitipan, serta toilet. Yang F. Jadwal pelaksanaan akan mulai didirikan pada tanggal 1 Januari 2022 dan kegiatan operasional penjualan mulai launching dan diperkenalkan ke masyarakat mulai tanggal 1 Agustus 2022. Yang G. Perkiraan biaya teknis dan operasi. Biaya teknis dan operasional diperkirakan mencapai 10.260 juta rupiah. Aspek keuangan, kebutuhan modal dan identifikasi biaya serta sumber modal. Sumber modal PT Muniska Jaya berasal dari modal sendiri yaitu sebesar 24 miliar rupiah dengan modal pinjaman untuk dana investasi sebesar 13.687 juta 793.986 rupiah. Berdasarkan PPh Pasal 21 Pasal 17
Undang-Undang Pajak Penghasilan menentukan bahwa tarif PPh pasal 21 yaitu apabila penghasilan mencapai 50 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 5% dari penghasilan. Kemudian apabila di atas 50 juta sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Dan di atas 500 juta akan dikenakan tarif PPh sebesar 30%. Dikarenakan pada PT Muniska Jaya ini penghasilan yang didapatkan adalah sebesar 4.933.256.916 rupiah, maka dapat disimpulkan bahwa PPh yang akan dipotong oleh PT Muniska Jaya adalah sebesar 30%. Perhitungan yang dilakukan oleh PT Muniska Jaya ini adalah antara lain aliran kas, biaya investasi, dan analisis kelayakan finansial. Aliran kas sektor penerimaan bisnis PT Muniska Jaya berasal dari penjualan produk roti yang dihasilkan. Tingkat produksi ditetapkan berdasarkan persediaan bahan baku dan permintaan konsumen. Distribusi sendiri dilakukan oleh PT Muniska Jaya secara langsung ke agen, warung toko, dan minimarket dan supermarket terdekat dan daerah yang telah menjadi wilayah pemasaran dari PT Muniska Jaya ini adalah berada di wilayah desa atau kota kecamatan setempat. Berikut ini merupakan data penjualan perusahaan selama 2 tahun, yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Berikut ini merupakan daftar aktiva tetap yang dimiliki oleh PT Muniska Jaya untuk kegiatan operasional perusahaannya, yaitu dengan nilai total aktiva sebesar Rp10.255.750.000. Berikut ini merupakan daftar biaya bahan baku yang dipakai PT Muniska Jaya untuk produksinya, yaitu dengan total keseluruhan sebesar Rp1.469.080.000. Dan untuk biaya overhead pabriknya sendiri, PT Muniska Jaya mengeluarkan biaya sebesar Rp78.381.886. Berikut ini merupakan daftar gaji karyawan PT Muniska Jaya. Yang pertama ada Direktur Utama dengan gaji per orang sebesar 25 juta, Manajer Keuangan sebesar 15 juta, Manajer Administrasi 15 juta, Manajer Produksi 15 juta, Manajer Pemasaran 15 juta, Manajer Personelia 15 juta, Staf Administrasi per orang sebesar 3.500.000, Staf Pemasaran sebesar Rp3.500.000, dan yang terakhir ada cleaning service dengan gaji per orang sebesar Rp2 juta. Terdapat 31 karyawan yang ada di PT Muniska Jaya, dan jumlah gaji dari keseluruhan karyawan yang ada di PT Muniska Jaya adalah sebesar Rp180 juta per bulan. Kemudian untuk rekapitulasi dari aliran kas perusahaan sendiri, yang mana ada pendapatan pada tahun 2021 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp439.860.000. Untuk tahun 2022 sendiri sebesar Rp538.155.000.000. Kemudian untuk penyusutannya sendiri adalah sebesar Rp441.391.666. Penyusutan untuk tahun 2022 sama, yaitu sebesar Rp431.199.667. Sehingga laba sebelum pajak yang dihasilkan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp60.860.000. Dan untuk tahun 2022 sendiri adalah sebesar Rp75.896.260.248. Kemudian untuk laba setelah pajaknya sendiri
adalah sebesar Rp52.382.174 dan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp42.602.000.000. Dan untuk tahun 2021 project yang dihasilkan adalah sebesar Rp1.200.000.000 dan untuk tahun 2022 sama, yaitu sebesar Rp1.200.000.000. Setelah dilakukan analisis kelayakan usaha finansial, didapatkan hasil bahwa analisis aspek finansial menunjukkan bahwa NPV positif sebesar Rp352.472.700 yang ditunjukkan oleh PT Muniska Jaya dengan nilai IRR sebesar 14,49%, di mana hal ini lebih besar dari nilai suku bunga kredit pada tahun ketiga dari PT Muniska Jaya, yaitu sebesar 11%. Semua hasil perhitungan pada analisis finansial menunjukkan bahwa usaha roti Muniska Jaya ini sangat layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.